Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehto Rizky dengan NIM 21073061 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rem tangan atau rem parkir. Pengertian dari rem tangan atau rem parkir. Rem parkir terutama digunakan untuk parkir mobil penumpang dan kendaraan komersial kecil memiliki rem parkir roda belakang atau rem parkir khusus yang dihubungkan ke roda belakang. Kendaraan niaga besar menggunakan rem parkir jenis rem tengah yang dipasang di antara poros baling-baling dan gearbox. Sistem rem parkir dari tuas rem, joystick atau pedal, mekanisme kabel atau tuas dan rem dan tromol sepatu yang menghasilkan gaya pengereman. Tipe rem parkir: 1. Tipe rem roda belakang. 2. Tipe rem tengah. B. Prinsip kerja. Untuk tipe rem parkir belakang dan tipe rem tengah, mekanisme kerja pada rem parkir pada dasarnya sama. Tarik tuas rem parkir dan letakkan tuas rem parkir dekat dengan jok pengemudi agar rem bekerja melalui kabel yang terhubung ke tuas tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Ada beberapa jenis tuas rem parkir tergantung desain jok pengemudi dan sistem kerja yang dibutuhkan. Tuas rem parkir dilengkapi dengan raset yang dapat ditempatkan pada posisi uji. Pada beberapa tuas rem parkir, umur penyetel dekat dengan tuas rem sehingga jarak tuas dapat diatur dengan mudah. Kabel rem parkir mentransmisikan pergerakan tuas ke unit drum rem. Pada rem roda belakang, bagian tengah kabel dilengkapi dengan equalizer untuk menyeimbangkan daya kerja tuas pada kedua rodanya. Batang perantara dipasang untuk meningkatkan roda operasi. 1. Rem parkir tipe roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi 2 tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau komponen rem yang terpisah. A. Tipe sharing atau rem kaki. Rem parkir jenis ini dipadukan dengan rem kaki. Pada kendaraan dengan drum rem, disambungkan secara mekanis ke sepatu rem. Di mobil yang menggunakan rem cakram, sambungan tersambung secara mekanis. Kendaraan dengan rem tromol. Untuk kendaraan dengan rem tromol, pada jenis rem parkir ini sepatu rem akan digelembungkan melalui tuas sepatu rem dan menyangka sepatu rem. Kabel rem parkir dipasang pada tuas sepatu rem dan gaya tuas rem parkir disalurkan ke tuas sepatu rem melalui kabel rem parkir. C. Kendaraan dengan rem piringan. Pada rem parkir jenis ini, mekanisme rem parkir disatukan dengan kaliper rem cakram, seperti ditunjukkan pada gambar bawah ini. Pergerakan batang kendali menyebabkan poros batang kendali berputar, menyebabkan poros menggerakkan piston. Akibatnya bantalan didorong ke arah rotor disk. Oleh karena itu, bantalan menjadi aus dan langkah rem parkir bertambah, sehingga mekanisme penyetelan otomatis pada mekanisme rem parkir dipasang untuk selalu menjaga kayuhan spidol tetap konstan. D. Tipe rem parkir defected. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada jenis rem parkir ini tromol rem parkir dipisahkan dari rem cakram belakang. Ini bekerja dengan cara yang sama seperti jenis rem parkir dari rem parkir. 2. Tipe center brake. Jenis rem tengah ini banyak digunakan pada kendaraan niaga. Jenis ini merupakan salah satu rem tromol, tetapi dipasang di antara bagian belakang transmisi dan bagian depan poros penggerak. Dalam jenis rem parkir rem pusat ini, ketika sepatu rem tetap ditekan dari dalam sepanjang poros keluaran transmisi dan poros transmisi ke drum yang berputar, gaya pengereman akan dihasilkan. Fungsi rem ini sama dengan rem parkir bersama pada kendaraan yang menggunakan rem tromol.
Berikut cara memperbaiki rem parkir. Satu, masalah yang biasa terjadi pada rem tangan adalah ketika memarkirkan kendaraan. Pada tempat yang menurun, kendaraan masih juga bergerak. Hal umum sebagai penyebab masalah pengereman diantaranya adalah A. Kawat penarik telah mundur atau kendor atau karat. B. Tempat sambungan kendor atau karat. C. Penyetelan kurang tepat. D. Jarak bidang pengiraman antara kanvas rem atau pad atau tromol atau cakram terlalu besar. Oleh karena itu, sebelum kegiatan perbaikan, pemeriksaan terhadap komponen dan cara kerjanya harus dilakukan, yaitu A. Pastikan seluruh komponen berada pada kondisi normal dan dapat digunakan dengan baik. B. Periksa gerakan tuas rem dengan cara menarik sampai kedudukan pengereman dan terdengar suara klik sesuai spesifikasi. Posisi tuas rem yang benar biasanya setengah dari keseluruhan gesekan tuas apabila setelah dilakukan pemeriksaan. Kerja rem tidak memuaskan. Sedangkan kerja rem tidak memperoleh hasil yang memuaskan, lakukan perbaikan dan penyetelan. A. Bila mana tarikan kawat rem tidak lancar, berikanlah pelumasan jika masih memungkinkan. B. Bila mana tarikan kawat melebihi spesifikasi karena kawat mundur, gantilah kawat beserta kelengkapannya. C. Bila tarikan kawat melebihi spesifikasi karena setelan, lakukanlah penyetelan pada baut penyetel yang ada di tuas. Atau bila mana masih baik, dapat juga dilakukan penyetelan di bagian penyama atau equalizer di bagian bawah kendaraan. D. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pengereman pada rem tromol tanpa penyetel otomatis melalui pemutaran bintang atau start penyetelan yang ada dalam tromol. Sedangkan pada rem tromol dengan penyetel otomatis, jarak bidang pengereman telah dijamin oleh penyetel otomatis. E. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem cakram menggunakan sekrup penyetel. 3. Apabila dilakukan pengereman tuas rem. 2. Karena tarikan kabel rem akan menekan piston beserta padnya melawan cakram dengan baik. 3. Celah rem. Celah antara tromol dan kanvas besar akan menyebabkan penundaan pengereman. Jika celah antara drum fotosensitif dan kanvas terlalu kecil, rem akan terseret, menyebabkan drum dan kanvas fotosensitif jadi aus. Begitu pula jika jarak bebas tapak pada keempat roda berbeda pada semua roda, maka kendaraan akan ditarik ke satu arah atau roda belakang kendaraan akan seperti buntut ikan. Untuk mencegah hal ini terjadi, sangat penting untuk menyesuaikan jarak antara drum dan kanvas secara akurat ke spesifikasi yang disarankan dan menjaganya setiap saat. Pada beberapa tipe rem, penyetelan dilakukan secara otomatis, sedangkan untuk tipe rem lainnya, penyetelan harus dilakukan di depan umum. 4. Penyetelan rem tangan. Setel dengan bagian penyetelan sampai tercapai keadaan sesuai dengan gambar. A. Tarik penuh, gerak batang 10-20 gigi kontrol. Tarik 3 gigi, roda masih harus dapat berputar bebas. Tarik penuh, gerak tuas harus 3-7 gigi kontrol, dan tarik 1 gigi, roda masih harus dapat berputar bebas. 5. Kontrol kesamaan kerja rem kanan dan kiri. Tarik tuas rem tangan dari gerakan gigi per gigi hingga rem tangan mulai bekerja. Jika kondisi pengereman bagus, maka tahanan hambatan kedua roda akan sama. Tarik kembali tuas rem tangan gerakan gigi per gigi hingga roda tidak berputar. Jika rem tangan berfungsi dengan baik, kedua roda terjadi pada saat bersamaan. Ketidaksamaan kerja rem dapat berasal dari A. Nilai gesekan yang berbeda. B. Kelancaran jalan kabel rem tangan yang berbeda. C. Komponen rem parkir
parkir beserta fungsinya. 1. Tuas rem. Fungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem tangan. 2. Kabel rem. Fungsi untuk menghubungkan antara tuas rem dengan mekanisme rem tangan yang berada di roda. 3. Tromol dan sepatu rem. Fungsi untuk membangkitkan daya pengereman dan pada saat parkir. 4. Lock nut berfungsi untuk mekanisme pengunci tuas rem. 5. Part brake spring berfungsi untuk penghubung yang menghubungkan penggerak. Part brake lever dengan kampas rem leading. 6. Part brake lever berfungsi untuk mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. 7. Adjuster screw berfungsi untuk tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan rem tromol. Sekianlah video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.